Polisi babak belur, Bupati Pati diteriaki, mundur. Kota bawang memanas. Pati, kota yang selama ini identik dengan aroma bawang dan suasana damai, kini mendidih. Rabu sore, 13 Agustus 2025, menjadi saksi bagaimana ribuan warga tumpah ruah di jalanan, bukan untuk pesta rakyat, melainkan untuk meluapkan amarah yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Targetnya jelas, Bupati Pati Sudewo harus angkat kaki dari kursi kekuasaan. Namun, yang terjadi di lapangan bukan hanya teriakan dan poster protes, seragam aparat ternodai, dan wajah beberapa polisi babak belur dihantam gelombang massa yang kehilangan kesabaran. Awalnya, aksi di depan kantor Bupati Pati berjalan dengan ritme normal. Orasi bergantian, spanduk, Sudewo mundur, berkibar, dan pengeras suara memekakkan telinga. Massa datang dari berbagai penjuru kecamatan, sebagian besar petani, pedagang, aktivis mahasiswa, hingga tokoh desa. Mereka kompak membawa satu tuntutan, Sudewo dianggap gagal, cacat moral, dan harus segera dilengsarkan. Namun, tensi meningkat tajam ketika Bupati Sudewo muncul di balkon gedung pemerintahan, memberikan pernyataan singkat, permintaan maaf. Tak lebih dari 1 menit, ia meninggalkan lokasi. Gerakan tangan yang singkat itu, bagi massa, dianggap sebagai simbol kesombongan, dan percikan api itu menyulut ledakan besar. Botol air mineral melayang, sandal beterbangan, batu-batu kecil menghujani pagar kantor bupati. Aparat keamanan yang sejak pagi berdiri membentuk barikade mulai terpukul mundur. Terlihat jelas beberapa polisi mencoba bertahan, tapi jumlah massa jauh lebih besar dan lebih beringas. Polisi jadi korban amarah massa. Di tengah kekacauan, beberapa aparat kepolisian menjadi sasaran langsung. Kapolsek Pati Kota, Ibtu Heru Purnomo, mengalami luka di kepala, darah mengalir membasahi pelipisnya. Foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan momen ketika seorang polisi jatuh tersungkur, kemudian ditendang dan dipukul oleh sejumlah pendemo yang sulit dikendalikan. Saya sudah 20 tahun jadi polisi, tapi baru kali ini saya merasakan terjebak di tengah amuk massa yang benar-benar kehilangan kendali, ujar salah satu anggota Polres Pati, yang minta namanya disamarkan, sambil menunjukkan lebam di rahang kirinya. Kapolres Pati, AKBP Raden Adi Putra, menyebut ada 34 korban luka-luka, terdiri dari 7 polisi, belasan pendemo, dan beberapa warga yang menjadi korban lintas amarah. Kami terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, karena situasi sudah di luar kendali, tegasnya. Mobil polisi dibakar, kota Pati memerah. Tak berhenti di situ, kemarahan massa membakar satu unit mobil kepolisian, Propam. Api berkobar di tengah jalan, asap hitam membumbung tinggi, mengubah pusat kota menjadi zona bakar. Bentrokan berlangsung sekitar 40 menit sebelum akhirnya, aparat berhasil memukul mundur massa dengan tembakan gas air mata beruntun. Sebanyak 11 orang diamankan, diduga sebagai provokator. Mereka kini diperiksa intensif, sementara polisi menyelidiki siapa yang mengorganisir kekacauan ini dan siapa yang berada di balik pendanaan aksi. Meski Sudewo menyebut dirinya terpilih secara demokratis, fakta di lapangan menunjukkan ketidakpuasan warga Pati telah mencapai puncaknya. Pemicu utamanya adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengisian jabatan Direktur RSUD Era Soewondo yang dinyatakan tidak sah oleh BKN. Kasus ini menjadi bahan bakar utama protes, ditambah sederet kebijakan yang dinilai merugikan petani bawang, nelayan, dan pedagang lokal. Sejak awal tahun, suara-suara mosi tidak percaya sudah menggema di warung kopi hingga rapat desa. Rabu kemarin hanyalah puncak dari gunung es yang meletup. DPRD Pati tak bisa tinggal diam. Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan bahwa pihaknya resmi membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kemungkinan pemakzulan. Jika terbukti ada pelanggaran hukum dan etika, kami akan bawa ini ke Mahkamah Agung. Pemakzulan adalah opsi konstitusional, ujarnya. Prosesnya tidak main-main. Investigasi DPRD, rekomendasi ke Mahkamah Agung, keputusan final dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Artinya, nasib Sudewo kini tidak hanya di tangan warga Pati, tapi juga di meja kekuasaan Jakarta. Meski tekanan datang dari segala arah, Sudewo tetap menolak mundur. Saya dipilih rakyat, saya jalankan tugas sesuai hukum. Saya tidak akan menyerah hanya karena tekanan massa, katanya dalam konferensi pers singkat usai kerusuhan. Namun, pernyataan ini justru menyulut amarah baru. Di media sosial, tagar Sudewo mundur dan Save Pati menjadi trending. Warga mengunggah video bentrokan, foto polisi babak belur, dan orasi-orasi panas. Banyak yang menyebut bahwa Pati sedang dijajah oleh pemimpin yang tuli. Informasi terakhir menyebutkan, kelompok massa berencana menggelar aksi lanjutan pada pekan depan.
Kali ini, mereka mengancam akan mengerahkan jumlah massa 2 kali lipat, dengan target bukan hanya kantor bupati, tapi juga DPRD, sebagai bentuk desakan percepatan pemakzulan. Kapolda Jawa Tengah sudah menurunkan tim tambahan untuk mengantisipasi situasi, termasuk pasukan BRIMOB dan mobil water cannon. Kami tidak ingin jatuh korban lagi, tapi kami juga tidak akan membiarkan kekerasan terhadap aparat berulang, tegas Kapolda. Peristiwa ini bukan sekadar bentrokan biasa. Ia adalah cermin retaknya hubungan antara rakyat dan penguasa. Ketika tuntutan rakyat tak lagi direspons dengan dialog, dan kekuasaan bertahan dengan tameng legalitas semata, jalan yang tersisa adalah konfrontasi. Kini, mata publik menatap dua arah. DPRD dan Pansus, apakah benar-benar berani melawan arus kekuasaan dan memproses pemakzulan? Atau hanya menjadi boneka politik yang mengulur waktu? Atau Bupati Sudewo, apakah ia tetap membatu hingga akhir? Atau memilih langkah elegan dengan mengundurkan diri demi meredam gejolak? Satu hal yang pasti, Pati tidak lagi tenang. Debu bentrokan belum reda, darah di seragam aparat belum kering, dan teriakan, "Mundur!" masih menggema di setiap sudut kota.